Perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Uhenday, semester 2 kelas B, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Katekese umat terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Sejarah dan pengertian katekese umat. Yang kedua, tujuan katekese umat. Yang ketiga, proses katekese umat. Yang pertama, sejarah katekese umat. PPKI 1 tahun 1977 munculnya gagasan katekese umat sebagai arah katekese umat di Indonesia masa kini. PPKI 2 tahun 1980 kembali ditegaskan katekese umat dari PPKI 1 agar lebih operasional. PPKI 3 tahun 1984 membina katekese umat. PPKI 4 tahun 2004 masih berbicara tentang katekese umat. PPKI 2 menghasilkan rumusan katekese umat sebagai berikut. Yang pertama, katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman. Yang kedua, dalam katekese umat, kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus pengantar Allah yang bersabda kepada kita dan pengantar kita menanggapi sabda Allah. Yang ketiga, katekese adalah umat Kristus menjadi pola hidup pribadi juga, pola kehidupan, kelompok, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut katekese umat, oleh umat, dan untuk umat. Yang keempat, dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelacur. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dan iman yang sederajat yang saling bersaksi tentang iman mereka. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat. Yang kedua, tujuan katekese umat. Yang pertama, membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari seiman mengamalkan pertobatan hati. Yang kedua, membentuk dan membina jemaat Kristus, mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama. Yang ketiga, proses katekese umat. Langkah yang pertama, proses mengamati dan menyadari situasi fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Langkah yang kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Langkah ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Langkah pertama dan langkah kedua bertujuan supaya kita menjadi lebih baik beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan. Sekian dan terima kasih.